Ya, baik Bapak Ibu, selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Berjumpa lagi untuk pelaksanaan tutorial web pada pertemuan ketiga, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di sekolah dasar. Bapak Ibu, ini pertemuan ketiga dan hari ini juga kita TT biasa setiap kali di pertemuan ketiga itu pelaksanaan TT. Nanti Bapak Ibu untuk TT-nya kita akan sampaikan di session terakhir pertemuan ini. Nanti akan dikerjakan di luar web dan Bapak Ibu kumpul pada hari Senin sampai batas waktu jam 12 malam. Tugasnya harus diunggah ke LMS sesuai ketentuan yang sudah diberikan. Untuk pertemuan ini Bapak Ibu kita tetap melaksanakan diskusi penyajian materi untuk kelompok 2 yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Dan nanti untuk TT-nya akan saya kirim melalui WA Group Bapak Ibu untuk nanti dikerjakan setelah pelaksanaan web ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk ini kepada kelompok 2 saya persilakan nanti menyajikan presentasi makalah terkait dengan landasan kurikulum, membuka sesi tanya jawab, dan terakhir nanti akan saya berikan beberapa penegasan materi dan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pertemuan yang ketiga ini. Baiklah Bapak Ibu, pemakalah atau penyaji materi untuk kelompok 2 saya berikan kesempatan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kami kelompok 2 menyajikan hasil diskusi makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kami kepada Ibu Mawada. Boleh minta tolong share screen-nya. Oke, modul 2 dan modul 3. Kami akan membahas yang pertama itu modul 2, landasan dan pendekatan pengembangan kurikulum. Modul 3, prosedur pengembangan kurikulum. Lanjut, Bu. Yang pertama akan dijabarkan oleh Bu Milawati tentang modul 2 kepada Ibu Milawati. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Marini. Baiklah, kami dari kelompok 2, adapun anggota dari peserta kelompok kami adalah saya sendiri Milawati, kemudian Ibu Mawada Ulfa Siregar, Ibu Marini Putrisari, dan Bapak Mario. Pertama, saya akan membacakan tentang peta konsep dan hasil dari diskusi kami pada modul 2, yaitu landasan dan pendekatan pengembangan kurikulum dibagi atas landasan pengembangan kurikulum dan pendekatan pengembangan kurikulum. Kemudian landasan pengembangan kurikulum dibagi atas landasan filosofis, landasan psikologis,
Landasan psikologis dibagi atas kurikulum dan teori, perkembangan siswa, kurikulum dan teori belajar. Kemudian landasan teknologis dan landasan sosiologis. Pada KB2 membahas tentang pendekatan pengembangan kurikulum, dibagi atas pendekatan dari sudut kebijakan pengembangan kurikulum, kemudian pendekatan dari sudut pandang perorganisasian isi kurikulum, dan yang terakhir pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Next, Ibu Mawada, PPT-nya. Baiklah, saya akan menjabarkan KB1, landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan aspek-aspek yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat mengembangkan suatu kurikulum satuan pendidikan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kurikulum itu sendiri pada hakikatnya adalah rancangan atau program pendidikan. Menurut pakar ilmu kurikulum yang bernama Robert S. Jayes 1976, kurikulum suatu lembaga pendidikan didasarkan kepada 5 landasan atau 5 foundation, yaitu 1. Philosophical assumption, 2. epistemology atau the nature of knowledge, 3. society or culture, dan 4. the individual, and 5. learning theory. Next, Ibu Mawada. Secara umum, terdapat 4 aspek pokok yang melandasi pengembangan kurikulum, antara lain 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis mengacu pada pentingnya filsafat dalam melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di sekolah. 2. Landasan psikologis. Landasan psikologis sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan teori belajar dan teori perkembangan anak. Next, Ibu Mawada. 3. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan pentingnya mempertimbangkan aspek perkembangan masyarakat dan kebudayaan atau society and culture dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Nomor 4, landasan teknologis. Landasan teknologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Oke, selanjutnya KB2 dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Mawada Ulfa. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, yang KB2 yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, pendekatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum, baik yang berkenaan dengan kurikulum baru maupun penyempurnaan atau perbaikan kurikulum. Nah, pada pengembangan kurikulum ini terdapat 3 sudut pandang pendekatan, antara lain yaitu yang pertama, pendekatan dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum dari sudut pandang kebijakan, yaitu pendekatan administratif dan pendekatan akar rumput. Lalu yang kedua ialah pendekatan administratif, ialah pendekatan pengembangan kurikulum dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah, di mana pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif dan gagasan para pemegang kebijakan pendidikan atau administrator pendidikan di tingkat pusat dengan menggunakan prosedur administratif. Nah, pendekatan akar rumput apa? Pendekatan akar rumput ialah pendekatan pengembangan kurikulum yang diawali dengan inisiatif bawah, selanjutnya disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Yang ketiga ialah pendekatan dari sudut pandang pengorganisasian isi kurikulum. Nah,
Di pendekatan ini terbagi atas 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, yang kedua pendekatan interdisipliner, yang ketiga pendekatan terpadu. Lalu yang keempat, pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Nah, di pendekatan ini dibedakan menjadi 3, yaitu orientasi pada tujuan, orientasi pada bahan ajar, orientasi pada kegiatan belajar mengajar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Marini Putri. Terima kasih. Oke, yang berikutnya modul 3. Peta konsep di modul 3, prosedur pengembangan kurikulum. Terus lalu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada yang pertama prinsip umum pengembangan kurikulum. Di situ mencakup prinsip berorientasi pada tujuan atau kompetensi. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Yang keempat, prinsip integritas. Ada prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua itu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Sedangkan langkah-langkah pengembangan kurikulum yang pertama yaitu analisis dan diagnosis kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Yang kelima, pengembangan evaluasi. Lanjut, Bu Mawada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Mario. Ya, terima kasih Bu Marini. Kemudian kami akan menjelaskan KB1 prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umum pengembangan kurikulum terdiri dari yang pertama itu prinsip berorientasi pada tujuan atau kompetensi. Pada prinsip ini menegaskan bahwa tujuan atau kompetensi merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Prinsip ini dimaksudkan perlu adanya kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum antar jenis dan jenjang program pendidikan. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip pengembangan kurikulum, dimaksudkan adanya ruang gerak. Kemudian yang keempat, prinsip integritas. Pada prinsip integritas ini merupakan prinsip yang menggunakan keterpaduan. Kemudian yang B-nya, prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum. Sukat Midata tahun 2000 di halaman 152 sampai 155 menyebutkan prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum dipaparkan ke dalam 1. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. 2. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Kemudian KB2, langkah-langkah pengembangan kurikulum. Analisis dan diagnosis kebutuhan. Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Lalu yang berikutnya, perumusan tujuan. Setelah kebutuhan ditetapkan, maka selanjutnya adalah merumuskan tujuan. Kemudian yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Pada langkah ini berkaitan dengan kegiatan memilih, menilai, dan menentukan jenis bidang studi yang diajarkan pada jenis dan jenjang sekolah. Kemudian yang D-nya, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar
dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, dan metode yang sesuai dengan materi yang pelajaran akan diberikan. Kemudian yang terakhir, pengembangan evaluasi. Pengembangan evaluasi itu dimaksudkan untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Marini. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mario. Demikianlah hasil diskusi makalah kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Langsung sesi pertanyaan ya, Pak? Ya, Bu. Silakan. Kami membuka penanya pertama kepada Bapak Ibu. Saya silakan yang ingin bertanya. Saya Bu, Iko Mustafa. Iya, Pak Iko. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kurikulum suatu lembaga pendidikan didasarkan kepada 5 landasan pengembangan kurikulum. Nah, di antara 5 landasan tersebut, manakah landasan yang paling utama dalam pengembangan kurikulum? Terima kasih, Bu. Bentar ya, Pak. Pertanyaannya tadi kan ada 5 landasan. Di antara 5 landasan tersebut, manakah landasan yang paling utama dalam pengembangan kurikulum? Manakah landasan yang paling utama ya, Pak? Iya, dalam pengembangan kurikulum. Saya ulang kembali ya, Pak, pertanyaan itu. Di dalam pengembangan kurikulum itu ada 5 landasan. Dan di antara 5 landasan tersebut, landasan manakah yang paling utama dalam pengembangan kurikulum ya, Pak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Iko. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ibu. Saya Bu. Saya Nur Asimah. Iya, Bu Nur Asimah. Terima kasih Bu Marini. Saya Mas Regar dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tolong menjelaskan menurut kelompok 2, apa kaitan filsafat pendidikan dengan tujuan pendidikan? Pelan-pelan ya, Bu. Menurut kelompok 2. Ya, menurut kelompok Ibu, apa kaitan filsafat dengan tujuan pendidikan? Filsafat dengan apa, Bu? Tujuan pendidikan, Bu. Tujuan pendidikan ya, Bu? Iya. Saya ulangi kembali ya, Bu, pertanyaan Bu Nur Asimah. Menurut kelompok 2, apa kaitan filsafat dengan tujuan pendidikan? Begitu ya, Bu? Apa kaitan filsafat pendidikan dengan tujuan pendidikan? Terima kasih. Oke, sama-sama, Ibu. Saya Bu, Ibu Royani. Saya Bu. Ibu Royani. Halo, Bu. Halo Bu. Ya, Bu, apa pertanyaannya, Ibu? Menurut kelompok 2, bagaimanakah langkah-langkah terbaik yang harus ditempuh dalam pengembangan kurikulum? Bagaimana langkah-langkah terbaik yang harus ditempuh dalam pengembangan kurikulum? Bentar ya, Bu. Saya ulangi kembali ya, Bu Royani. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana langkah terbaik yang harus ditempuh dalam perkembangan kurikulum ya, Bu? Dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan, Bu. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu. Kami minta waktunya sebentar untuk
Oke Bapak Ibu, pertanyaan Bu Royani akan oleh Ibu Milawati kepada Ibu Milawati. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Royani Sitanggang. Pertanyaan Ibu Royani adalah langkah-langkah yang terbaik yang harus ditempuh dalam pengembangan kurikulum ya Ibu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Adapun langkah-langkah yang terbaik yang harus ditempuh dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama kita menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan yang akan dilakukan. Di mana kebutuhan itu dapat kita tinjau dari 3 hal yaitu apa kebutuhan siswa, kedua tuntutan masyarakat ataupun di dunia kerja, dan ketiga apa harapan-harapan dari pemerintah. Kemudian, kebutuhan ini akan dijadikan masukan bagi pengembangan aspek tujuan. Langkah yang itu merumuskan tujuan. Setelah kebutuhan kita tetapkan, maka langkah berikutnya adalah kita merumuskan tujuan. Langkah ketiga, memilih dan mengorganisasikan materi. Dan ini berkaitan dengan kegiatan memilih atau menilai dan menentukan jenis bidang studi yang akan kita ajarkan pada jenjang persekolahan. Langkah keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, di mana cara ini memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita berikan ke siswa kita. Kemudian langkah kelima yaitu pengembangan evaluasi. Pada kegiatan terakhir ini diadakan evaluasi, di mana tujuan evaluasi itu sebagai alat untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah kita lakukan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam pembelajaran yang akan kita berikan ke Royani. Bagaimana menurut Ibu Royani? Jelas Bu, terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Marini. Ya, terima kasih Bu Mila dan Ibu Royani. Sudah jelas ya Bu Royani ya jawabannya? Sudah Bu.
Pertanyaan Bu Nur Asima akan dijawab oleh Pak Mario. Kepada Pak Mario, saya persilahkan. Ya, terima kasih buat Ibu moderator. Ingin memastikan kembali tadi pertanyaannya, apakah kaitan filsafat pendidikan dengan tujuan pendidikan? Begitu ya, Bu Nur Asima ya? Iya, Pak. Iya. Jadi menurut kelompok kami, filsafat pendidikan dengan tujuan pendidikan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kita tahu bahwa filsafat pendidikan itu pada dasarnya merupakan penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat yang gunanya adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam dunia pendidikan. Nah, artinya filsafat pendidikan tersebut memiliki peranan yang sangat penting. Peranannya itu untuk menentukan tujuan atau arah pendidikan itu sendiri. Sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai jika memperhatikan filsafat pendidikan yang telah diperhatikan sebelumnya. Demikian Bu Asimah. Ya, terima kasih Pak Mariono. Ya, saya kembalikan ke Ibu Marini. Terima kasih Pak Mario. Gimana Bu Asima jawabannya? Ya, Bu. Jelas? Ya, Bu. Ya, Bu, jelas. Terima kasih Bu. Saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Iko Mustafa. Saya ulangi lagi pertanyaannya Pak. Tadi di antara 5 landasan, manakah landasan yang paling utama dalam pengembangan kurikulum? Begitu ya Pak pertanyaannya? Iya, Bu. Iya, Bu. Landasan yang paling utama itu adalah landasan filosofis. Kenapa landasan filosofis? Karena tujuan dan isi kurikulum itu pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini ditentukan tujuan dari pendidikan itu, Pak. Gitu. Jadi landasan yang paling utama itu adalah landasan filosofis. Seperti ada juga di modul kita penjelasannya di halaman 2.23. Gimana Pak Iko? Atau ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan? Di halaman 2.23 Pak Iko. Atau Bapak Iya, Ibu Bu. Iya, Bu. yang menambahkan, Pak, Bu? Sudah jelas ya Pak Iko? Saya sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Iko. Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ya ada yang ingin menanggapi?
Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu. Nggak ada, Bu. Kepada Bapak dosen, ada yang ingin dijelaskan Pak, gimana ini? Kenapa, Bu? Sudah habis Pak, udah nggak ada yang ingin bertanya. Kalau sudah ada bertanya, oke lah, baik. Sudah, Bu? Sudah Pak. Ya, Ditutup oke. saja Pak, atau gimana? Ya, tutup saja nanti biar saya simpulkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Bapak dosen. Ya, baik Bapak Ibu. Itu tadi penyajian materi oleh kelompok 2 terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Yang dalam hal ini kaitannya dalam pembahasan atau berkaitan dengan pembahasan landasan pengembangan kurikulum, kemudian pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, seperti yang sudah disajikan oleh Nyaji tadi melalui presentasenya, sudah dijelaskan beberapa poin-poin penting yang terkait dengan pengembangan kurikulum, baik itu dari segi kaitannya dengan landasan pengembangan kurikulum, dan ini nanti ada relevannya juga dengan beberapa pertanyaan yang diajukan. Kemudian ada juga kaitan dengan pendekatan yang perlu diperhatikan dalam hal mengembangkan atau pengembangan kurikulum. Bapak Ibu, sedikit saya tegaskan bahwa dalam hal berkaitan dengan landasan pengembangan kurikulum, maka ketika kita berbicara dengan landasan, maka minimal harus ada 4 atau 5 ya, 4 ya. Landasan kurikulum yang harus benar-benar menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Pertama, terkait dengan landasan sosiologi yang memang benar-benar bahwa kurikulum itu dikembangkan harus mendasar dan mempertimbangkan beberapa aspek penting dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini bahwa kurikulum harus memberikan nuansa positif bagi aspirasi dan mengembangkan tuntutan kebutuhan masyarakat untuk di masa yang akan datang. Nah, kemudian secara filosofis bahwa dalam hal penyusunan dan pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan pada aspek-aspek nilai-nilai yang sudah dianggap benar. Karena secara filosofis berarti berkaitan dengan sebuah disiplin ilmu yang merumuskan dan memperbincangkan keterkaitan sesuatu yang bernilai benar, sehingga dalam hal pelaksanaan pengembangan kurikulum itu tetap bermuara pada tujuan yang benar
terutama dengan mempertimbangkan beberapa dan menganalisis berbagai faktor kebutuhan yang harus bisa terpenuhi, yang sudah disusun dan dipikirkan secara benar. Kemudian terkait dengan landasan teknologis, berarti bahwa dalam hal pengembangan kurikulum itu ada beberapa faktor-faktor pendukung yang memungkinkan untuk bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan kurikulum itu dengan beberapa dukungan sarana, prasarana atau teknologi yang mumpuni atau relevan dalam hal praktek pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, berikutnya adalah landasan yang betul-betul menjadi faktor perhatian penting terkait dengan landasan psikologis. Dalam hal ini, ketika kita melihat bahwa landasan psikologis itu berkaitan dengan sebuah disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan perubahan tingkah laku atau mempelajari tentang tingkah laku, ini bisa diasumsikan bahwa pengembangan kurikulum itu harus memang betul-betul memiliki efek positif bagi perubahan dan perkembangan terhadap perilaku atau tingkah laku khususnya peserta didik. Dalam hal ini pengembangan itu diarahkan pada upaya perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif dari setiap perubahan perilaku atau tingkah laku peserta didik. Nah, itu yang berkaitan dengan landasan pengembangan kurikulum sebagaimana juga tadi yang sudah ditegaskan dan dibahas oleh penyaji terkait dengan beberapa landasan dalam pengembangan kurikulum. Dan nanti kita bahas juga terkait dengan ada beberapa pertanyaan tentang landasan pengembangan kurikulum yang tadi ditanyakan oleh beberapa orang dari Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan aspek pengembangan dan pendekatan kurikulum, khususnya dalam hal pendekatan pengembangan kurikulum itu, ada beberapa pokok penting pendekatan yang menjadi sudut pandang. Nah, dalam hal ini ada pendekatan dari sudut pandang yang disebut dengan kebijakan pengembangan kurikulum. Nah, dalam hal ini tadi penyaji sudah membahas bahwa upaya untuk memperbaiki, merubah, mengembangkan kurikulum itu harus punya pendekatan yang ditinjau dari sudut pandang pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, dalam hal ini ada yang disebut dengan pendekatan atau sudut pandang secara administratif berkaitan dengan kebijakan secara arus atas ke bawah. Kemudian dalam hal ini bisa diterjemahkan adanya penyusun kebijakan penyelenggaraan pendidikan di tingkat pusat maupun yang sampai kepada tingkat daerah. Kemudian di situ juga ditegaskan Bapak Ibu bahwa dalam hal sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum itu ada yang disebut dengan akar rumput. Artinya bahwa dalam hal membuat kebijakan pengembangan kurikulum itu harus didasarkan pada aspirasi yang terjadi di bawah. Dalam hal ini khusus pada guru. Sebab guru adalah orang pelaksana, eksekutor langsung dari implementasi kurikulum itu dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini tentu selama proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu biasanya akan menemukan berbagai fakta-fakta, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan yang merupakan penerjemahan dari kurikulum. Nah, beberapa masalah dan kaitan-kaitan lainnya itu tentu menjadi masukan untuk mengambil kebijakan sehingga perlu dilakukan arah perbaikan dan pengembangan kurikulum itu. Jadi dalam hal ini dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum itu ada yang disebut dengan kebijakan yang berasal dari arus atas, kemudian ada kebijakan yang sudut pandangnya itu bisa berasal dari pendekatan arus bawah. Nah, itu yang terkait dengan pendekatan pengembangan kurikulum ditinjau dari sudut pandang kebijakan.
Kemudian Bapak Ibu juga dijelaskan di sana tadi tentang adanya sudut pandang terhadap pengorganisasian isi kurikulum. Nah, dalam hal ini ada beberapa aspek-aspek penting nanti yang ditinjau dari upaya harus dilakukannya revisi, perubahan, perbaikan, dan pengembangan pada kurikulum itu. Nah, dalam hal ini tadi juga ada disinggung keterkaitan beberapa aspek-aspek penting, komponen-komponen penting dalam hal merubah atau menjadi masukan untuk perubahan kurikulum itu. Nah, baik ditinjau dari analisis kebutuhannya sendiri, kemudian analisis dari beberapa komponen-komponen yang terkait dalam mengembangkan kurikulum itu, baik pada siswa sendiri, pada masyarakat secara umum, maupun pada kebijakan-kebijakan dalam hal beberapa harapan-harapan pemerintah terhadap perubahan yang terjadi pada kurikulum. Dan yang terakhir dari sudut pandang yaitu terkait dengan penyusunan kurikulum. Nah, dalam hal ini nanti ada beberapa komponen-komponen penting yang terkait yang secara langsung maupun tidak langsung adalah menjadi organisasi yang menyusun daripada pelaksanaan perubahan dan pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu tadi rangkuman materi yang sudah disajikan, yang sudah dibahas dan disampaikan oleh penyaji kepada kita semua melalui pertemuan kedua ini berkaitan dengan pembahasan landasan pengembangan kurikulum. Nah, dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa orang dari Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan dan menurut saya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh penyaji, pemakalah, sesuai dengan beberapa acuan yang sudah disebutkan, terutama melalui bahan-bahan yang sudah disajikan pada modul. Jadi secara umum Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab dan berkesesuaian dengan keinginan dari Bapak Ibu untuk menerima dari jawaban yang disampaikan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya hanya akan memberikan penguatan terhadap jawaban yang sudah diberikan, sehingga nanti Bapak Ibu lebih bisa memahami dan lebih bisa menerima beberapa masukan-masukan yang sudah diberikan oleh penyaji, sehingga saya akan dapat menambahkan dan kemudian nanti menyimpulkannya. Baik Bapak Ibu, tadi ada 3 pertanyaan terkait dengan landasan pengembangan, terkait dengan kaitan filsafat pendidikan dan dengan pendidikan dan tujuan pendidikan, kemudian terkait dengan langkah-langkah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, saya akan coba membantu menambahkan beberapa penjelasan terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Tadi pertanyaannya dari landasan kurikulum yang disajikan, dari landasan pengembangan kurikulum yang disajikan, manakah landasan yang paling utama dalam hal pengembangan kurikulum? Jadi Bapak Ibu, kalau pertanyaannya manakah landasan yang paling utama, semuanya utama. Tidak bisa kita hanya memilih pada salah satu saja. Dalam hal ini, semua landasan pengembangan kurikulum itu dominan. Dominan sehingga satu sama lain saling terintegrasi. Saling terintegrasi yang juga harus dilaksanakan secara menyeluruh dan seimbang.
Artinya Bapak Ibu tidak bisa memilih hanya pada salah satu landasan saja, lalu pada landasan yang lain tidak dilaksanakan. Nah, hal ini sudah disusun dan sudah dimatangkan terkait dengan beberapa landasan yang harus dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum itu. Nah, Bapak Ibu, tidak ada pilihan, hanya akan melaksanakan atau mempertimbangkan dari satu landasan saja, misalnya landasan filosofis yang hanya dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum. Tidak bisa, tetapi semua komponen itu, semua bagian-bagian dari yang termaktub dalam landasan itu, baik secara filosofis, baik secara psikologis, dan maupun secara teknologis, semuanya harus seimbang. Semuanya harus dilaksanakan ketika ada upaya-upaya melakukan revisi, perubahan, perbaikan, dan pengembangan terhadap kurikulum itu. Nah, seperti yang saya tegaskan di awal bahwa ada minimal 4 landasan penting yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum, yaitu terkait dengan aspek filosofis atau landasan filosofis, yang mana harus ada pemikiran-pemikiran yang dibangun secara jelas dan benar, sehingga akan menjadi beberapa acuan atau teori-teori penting dalam hal untuk melaksanakan sehingga nanti mencapai pada tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan aspek psikologis bahwa kurikulum yang dikembangkan itu benar-benar masih relevan dan signifikan bagi perubahan dan pengembangan setiap tingkah laku peserta didik. Artinya bahwa perubahan yang terjadi pada kurikulum, pengembangan yang dilakukan pada kurikulum semata-mata adalah bertujuan untuk adanya perubahan secara psikologis ke arah yang lebih baik dari setiap tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Kemudian terkait dengan kajian tentang hal-hal lain, terutama dengan penggunaan teknologi, seluruhnya adalah diarahkan pada aspek untuk mendukung, terwujudnya proses pengembangan kurikulum, sehingga pengembangan kurikulum itu akan lebih dirasakan untuk sesuai dan tepat sasaran, sehingga menjadi efektif dan efisien. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan kemudian landasan teknologis. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ada yang berkaitan dengan landasan sosiologi. Jadi Bapak Ibu, bahwa landasan sosiologi itu berarti bahwa berkaitan dengan persoalan ruang lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan yang merupakan bagian penting dari pengembangan kurikulum itu. Bahwa apa yang terjadi dan berkembang nanti di lingkungan masyarakat itu adalah harus berkaitan dengan beberapa aspek penting yang dikembangkan dari kurikulum itu. Artinya bahwa kurikulum harus mampu menyiapkan peserta didik dari menjadi bagian-bagian terpenting dari anggota masyarakat, dan dengan diberikannya pendidikan melalui perubahan dan pengembangan kurikulum itu, maka peserta didik akan lebih mampu tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Jadi itu yang menjadi acuan dalam mengembangkan dan sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada pemikiran mana faktor dominan atau faktor yang paling utama yang harus dilaksanakan, sehingga faktor lain dianggap hanya sebagai pelengkap. Tetapi dalam hal ini berbagai landasan dalam penyelenggaraan pengembangan kurikulum itu harus diseimbangkan dalam hal fungsi dan perannya sebagai landasan yang kuat dan kokoh untuk mengembangkan kurikulum dalam dunia pendidikan. Itu Bapak Ibu terkait tadi pertanyaan pertama tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, bahwa kurikulum yang dikembangkan itu
dari beberapa pertimbangan dan landasan itu benar-benar nanti akan mengarah sasaran atau disebut dengan tepat sasaran, sehingga terjadi implementasi kurikulum yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, di mana kurikulum dianggap sebagai rambu-rambu aturan yang sudah ditetapkan dalam setiap langkah penyelenggaraan pendidikan. Itu Bapak Ibu jawaban secara menyeluruh dari pertanyaan yang berkaitan tentang landasan mana yang paling utama dalam hal mengembangkan kurikulum. Berikutnya Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan berkaitan dengan filsafat pendidikan dan tujuan pendidikan. Dalam hal ini kaitan filsafat pendidikan dengan tujuan pendidikan. Bapak Ibu, saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika kita berbicara filsafat itu artinya kita sedang berbicara dan mencari nilai kebenaran. Jadi berfilsafat itu artinya artinya dengan berbicara atau merumuskan nilai-nilai yang benar dari proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam hal ini kaitan filsafat pendidikan itu berarti bahwa dalam hal penyelenggaraan pendidikan ada kaitan-kaitan atau rumusan-rumusan yang sudah ditetapkan dan dipikirkan secara baik dan benar, disusun sehingga nanti ada acuan-acuan dan langkah-langkah yang memang harus disusun dan dipenuhi dalam setiap langkah penyelenggaraan proses pendidikan, termasuk dalam aktivitas pembelajaran. Jadi semua apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi langkah-langkah pembelajaran itu adalah merupakan bagian hal yang penting sudah disusun secara rapi, secara benar, dan ini sudah diteorikan dan sudah disusun melalui proses filsafat pendidikan. Jadi filsafat dalam pendidikan itu ada kaitannya dalam hal merumuskan hal-hal yang benar, hal-hal yang ideal untuk dilakukan dan dikerjakan selama pelaksanaan proses pembelajaran. Sehingga nanti filsafat pendidikan dengan kaitan dengan tujuan pendidikan itu adalah bermuara pada arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu terjadinya perubahan perilaku yang lebih baik, mencerminkan nilai-nilai yang lebih benar dari setiap aspek pelaksanaan pendidikan yang dianggap mencapai pada tujuan pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu, ketika kita berbicara filsafat pendidikan, relevansi dengan tujuan pendidikan. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah berkaitan dengan tadi pertanyaan bagaimana langkah-langkah terbaik yang harus ditempuh dalam mengembangkan kurikulum. Bapak Ibu, ketika kita bicara acuan terbaik, maka ini relevan terhadap prosedur. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana langkah-langkah terbaik? Jadi terbaik Bapak Ibu berarti sudah pernah dilakukan satu studi yang berkaitan dengan evaluasi hasil yang sudah dilakukan. Nah Bapak Ibu, ketika kita berbicara bagaimana langkah, jawabannya adalah ada beberapa langkah penting. Ada beberapa langkah penting yang harus dilaksanakan berkaitan dengan penyelenggaraan kurikulum atau berkaitan dengan perbaikan, perubahan dan pengembangan kurikulum itu sendiri yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan langkah yang terbaik ini tentu berkaitan dengan dua hal penting tadi yang sudah dikembangkan oleh penyaji, yang sudah disampaikan. Nah, langkah penting itu adalah pertama langkah landasan yang harus menjadi perhatian penting ketika ada upaya mengembangkan kurikulum. Karena apa? Karena semua landasan itu adalah mempertimbangkan semua aspek analisis kebutuhan. Baik landasan sosiologis, baik landasan filosofis, baik landasan teknologis, maupun landasan psikologis. Semuanya mempertimbangkan pada aspek analisis kebutuhan. Kebutuhan apakah itu? Nah, pertama kebutuhan terkait dengan siswa. Itu pertama. Yang kedua, analisis kebutuhan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah analisis harapan-harapan
dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih signifikan, arah yang lebih baik bagi peningkatan pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan landasan yang terbaik sebagai langkah pengembangan kurikulum. Nah, kemudian langkah terbaik dalam hal pengembangan kurikulum tentu mempertimbangkan beberapa pendekatan yang harus dibuat, pendekatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri. Nah, dalam hal ini tadi Bapak Ibu sudah dibicarakan, sudah dikembangkan bahwa pendekatan-pendekatan itu, ya baik pendekatan secara organisasi dari kurikulum itu sendiri, baik dari pendekatan dari isi kurikulum itu sendiri, maupun pendekatan dari sudut pandang pengembangan kurikulum itu, baik dari arus pengambil kebijakan maupun arus bawah sebagai penyelenggara langsung pendidikan, semuanya harus sinkron. Jadi semua pendekatan itu harus betul-betul terintegrasi. Nah, dalam hal ini dari sudut pengambil kebijakan, baik dari arus atas, arus bawah, juga harus mempertimbangkan dan melihat pada aspek penyusunan kurikulum itu sendiri secara organisasi. Organisasi-organisasi baik secara struktur yang memang betul-betul terlibat langsung dalam mengembangkan kurikulum itu. Dan oleh karena itu pula dalam hal pengembangan kurikulum itu sendiri harus pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan isi kurikulum. Jadi isi kurikulum itu harus mampu benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi harapan dalam hal melakukan perubahan, perbaikan, dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu yang disebut dengan langkah terbaik, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya banyak hal-hal yang lain yang bisa dianggap sebagai langkah terbaik dari setiap pengembangan kurikulum itu. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kami jelaskan, perlu kami tegaskan terkait dengan pengembangan kurikulum. Walaupun nanti ada beberapa aspek-aspek penting yang memang nanti harus menjadi bahan pokok dan bahan pertimbangan bagi kebijakan untuk melakukan perubahan dan pengembangan terhadap kurikulum. Sejauh ini Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang perlu mempertanyakan. Kalau tidak nanti biar kita yang mempertanyakan dan mendiskusikan. Beberapa hal lain yang terkait juga dengan analisis kita dalam hal landasan maupun pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Baik Bapak Ibu, jika ada yang masih bertanya, silakan. Apakah masih ada yang belum jelas, mau pertanyakan kembali, silakan. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti saya akan membawa lagi hal kaitan ini terhadap beberapa diskusi penting yang mungkin juga Bapak Ibu bisa memikirkannya. Ada? Saya Pak, Ya, Yani silakan. Pak. Siapa Bu? Mardiani. Mardiani. Ya Pak. Ya. Kenapa kurikulum itu selalu mengalami perubahan Pak? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu, pada prinsipnya setiap hal dan setiap sesuatu harus selalu dinamis. Dan pada posisi itu harus senantiasa berkembang. Dan dalam perkembangan itu berbagai aspek harus terpenuhi. Ini dasar pemikirannya. Sama halnya ketika Bapak Ibu sekarang punya satu anak. Maka aspek pemenuhan kebutuhannya adalah bagaimana anak Bapak Ibu berusaha untuk memenuhi kebutuhan satu anak. Ketika Bapak Ibu sudah punya anak dua, maka Bapak Ibu harus berorientasi berubah. Bagaimana tidak lagi hanya sebatas memenuhi kebutuhan anak satu, tetapi sudah harus dua.
Ditambah lagi Bapak Ibu kalau punya anak 3. Maka terjadi perubahan bahwa untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan anak yang 2 harus ditambah 1 lagi menjadi 3. Artinya apa? Bahwa sejalan dengan berbagai tuntutan dan kebutuhan, serta perkembangan berbagai aspek-aspek lain, pada saat itu jugalah kita harus melakukan perubahan. Dalam hal ini relevansinya terhadap kurikulum, bahwa kurikulum itu harus berubah karena adanya berbagai perkembangan, tuntutan, kebutuhan yang terjadi pada saat sekarang dan masa akan datang dari setiap aspek kebutuhan manusia. Dalam hal ini secara umum dan secara khusus adalah memenuhi pada aspek kebutuhan dan perubahan yang lebih baik yang akan terjadi pada peserta didik. Maka oleh karena itu, untuk memenuhi perubahan kebutuhan itu, maka rambu-rambu, pedoman, acuan dalam penyelenggaraan pendidikan itu harus juga ikut berubah. Itulah disebut kurikulum yang harus berubah. Lalu timbul masalah. Pak, kalau siswa saya tak punya kebutuhan banyak, atau siswa secara keseluruhan tidak punya kebutuhan banyak, apakah kurikulum juga harus berubah? Gitu. Karena tadi saya katakan bahwa perubahan kurikulum itu harus adalah berkaitan dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan sekarang dan masa akan datang. Itu dia. Bisa Bu dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Ya. Ibu anaknya berapa Bu? 4 Pak. Ya, waktu anak Ibu 1, kira-kira kebutuhannya banyak Bu? Belum banyak Pak. Karena belum sekolah. Udah sekolah baru Pak. Waktu anak 2? Bertambah Pak. Tambah. Waktu anak 3? Lebih bertambah lagi. Bertambah lagi. Waktu anak 4? Tambah bertambah Pak. Gimana kalau suaminya tambah 1 lagi? Belum ada rencana Pak. Bukan maksudnya kebutuhannya Bu, tinjauannya. Ibu bayangkan sekarang dengan satu suami 4 anak, kebutuhannya luar biasa. Bagaimana? Kalau bertambah lagi suaminya, mungkin bertambah lagi kebutuhan. Nah, itulah salah satu bagian yang bisa kita misalan. Begitu. Jadi perubahan itu terjadi karena ada tuntutan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan yang lebih baik. Itu maksudnya. Gitu. Pak, boleh saya bertanya, Pak? Boleh, Bu. Boleh. Jadi, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa kurikulum itu harus berubah untuk mengikuti tuntutan perubahan kebutuhan peserta didik agar menjadi dapat berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Apakah bagaimana menurut Bapak mengenai kurikulum K13 yang kita terapkan untuk saat ini? Perubahannya, apakah itu sudah memenuhi kebutuhan tuntutan peserta didik? Terima kasih, Pak. Baik Bapak Ibu, kita tahu memenuhi atau tidak, harus berubah atau tidak, setelah kurikulum itu dilaksanakan secara efektif, optimal, dan efisien. Sepanjang masih dalam batas pelaksanaan, maka kita belum bisa memastikan bahwa dia memenuhi atau tidak. Gitu. Memenuhi atau tidak. Oleh karena itu nanti kita perlu ada kajian-kajian evaluasi sebagai tindak lanjut. Tetapi yang menjadi bahan pertimbangan kita, baik dari segi aspek tertentu, terutama aspek kebutuhan dari kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat, maupun kebutuhan dari harapan-harapan pemerintah. Dalam hal ini bahwa kurikulum yang kita laksanakan sekarang ini adalah merupakan rumusan kurikulum yang dilaksanakan pada masa atau tahun yang lalu, yang tujuannya adalah menyahuti semua aspek kebutuhan yang disebutkan tadi. Pertanyaannya apakah sudah tercapai apa belum? Kita belum berani menjawab. Karena apa? Karena belum selesai. Segala sesuatu yang belum selesai lalu kita tanya apakah sudah berhasil, maka jawabannya tidak bisa kita berikan sekarang. Nah, tetapi yang perlu kita nilai adalah, yang perlu kita pikirkan adalah bahwa kurikulum yang dirumuskan sekarang ini adalah merupakan langkah upaya perbaikan
terhadap kurikulum yang lalu yang menyesuaikan dengan aspek kebutuhan sekarang dan masa akan datang, baik itu analisis kebutuhan siswa sendiri, kebutuhan masyarakat, maupun harapan dari pemerintah untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat secara menyeluruh. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi menurut saya bahwa apakah sesuai, ya kita tidak bisa menjawabnya sudah sesuai, tetapi bahwa apa yang dirumuskan di dalam kurikulum sekarang ini yang termasuk dalam K13 adalah merupakan upaya yang sedang dilaksanakan, sedang berlangsung untuk merubah, memenuhi kebutuhan. Dan kebutuhan itu tentu mendasar dari analisis kebutuhan baik peserta didik, masyarakat maupun harapan pemerintah untuk membuat negara dan bangsa ini agar lebih baik di masa yang akan datang. Itu Bapak Ibu. Silakan, ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya akan mengembangkan poin diskusi yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan pengembangan kurikulum, baik dari aspek landasan maupun dari poin atau aspek dalam hal pendekatan. Bapak Ibu, bahwa terkait dengan mengembangkan kurikulum itu harus melihat dan harus disesuaikan dengan hasil analisis kita atau analisis yang dilakukan terkait dengan kebutuhan. Artinya kurikulum itu dirubah karena ada kepentingan untuk berubah, kemudian ada kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dari beberapa aspek yang dianalisis, misalnya siswa, tuntutan masyarakat, atau kebutuhan masyarakat, ataupun harapan-harapan dari pemerintah. Ini kelas A atau kelas B? B ya? B. B, Pak. B, Pak. Iya, oke. Ada Ibu Royani. Ada? Ibu Royani ada? Saya Pak. Saya Pak. Bisa didengar suara saya Bu dengan jelas? Bisa Pak. Bisa. Begini Bu, kurikulum itu tetap harus dilakukan perubahan melihat dari kebutuhan siswa. Menurut Ibu, kebutuhan apalah yang diharapkan, kebutuhan apalah yang dibutuhkan oleh siswa sehingga kurikulum itu harus berubah? Bentar ya Pak. Iya. Samuel. Bisa Bu? Bisa kita pikirkan? Atau Ibu bingung?
Belum dapat, Pak. Belum dapat. Kalau gitu saya alihkan dulu sama Ibu Lija Puspita Daulay. Ada? Ada Ibu Lija Puspita. Mana, Bu? Nggak ada, Pak. Nggak pernah Kemana, ada. Ibu? Dari semester 1, Pak. Nggak ada. Itulah makanya saya tes ini, Bu. Pertemuan pertama nggak ada. Pertemuan kedua nggak ada. Pertemuan ketiga saya tes lagi lah. Ternyata nggak ada. Berarti Raif. Memang nggak ada ya kan, Bu? Di kelas ini kan? Iya, Pak. Iya. Ibu Mutiara. Ada? Iya, Pak. Mana, Bu? Saya, Pak. Yang mana orangnya? Saya, Pak. Ya, Bu. Ya, oke. Kalau kurikulum itu mau dikembangkan, kalau kurikulum itu mau dirubah, maka kebutuhan yang harus dianalisis adalah kebutuhan peserta didik. Menurut Ibu, apalah kebutuhan peserta didik yang apalah contoh kebutuhan peserta didik itu yang mengharuskan kurikulum itu dibuat berubah atau dikembangkan? Ada, Bu, contohnya. Bingung ya, Bu? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab, Bapak Ibu? Kalau coba bisa, Pak? Ya, silakan. Oh, Samuel, Pak. Ya. Mungkin kebutuhannya, mungkin yang pertama materi pelajaran, Pak. Materi pelajaran, terus ada kebutuhan pengembangan bakat dan minat, Pak. Kebutuhan pelajaran. Kemudian kebutuhan pengembangan bakat dan minat. Bakat dan minat. Itu contohnya. Menurut saya sih, Pak, dari saya baca sekilas-sekilas, Pak. Iya. Ya, itu contohnya. Iya, Pak, kebutuhannya. Contoh kebutuhannya. Untuk kebutuhannya. Sehingga dengan melihat minat, kebutuhan itu, maka kurikulum itu harus dirubah. Kan tadi Pak bilang kan kurikulum diubah, tujuannya berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ya kebutuhannya itu sih, Pak. Makanya dia harus disesuaikan, Pak, gitu. Itu sih, Pak. Ya. Bakat minat. Ada lagi yang lain menambahkan? Saya, Pak, coba aja, Pak. Ya, silakan. Saya Ibu Nurjana, saya mencoba menjawab. Menurut saya, kenapa kurikulum itu tadi harus berubah? Karena kurikulum itu tadi memang harus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman itu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Jadi, saya misalkan contoh, dulu planet Pluto itu tadi nggak masuk ke tata surya. Kemudian ditemukan penemuan baru bahwasanya planet Pluto itu tadi masuk kepada tata surya, dan sekarang ditemukan lagi penemuan bahwasanya memang planet Pluto itu tadi tidak masuk ke dalam tata surya. Jadi sebenarnya itu tadi untuk menyesuaikan perkembangan zaman dengan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, itu ditinjau dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita lebih fokus ke peserta didik gitu. Kira-kira kebutuhan apa yang mengharuskan untuk memenuhi kebutuhan anak didik itu sehingga kurikulum itu harus kita rubah gitu. Apa contoh yang simpel gitu? Contoh simpelnya gitu. Misalnya gini, ini contoh. Contohnya begini. Misalnya ibu punya anak satu. Waktu itu ibu sekolahkan dia di SD. Dah, berikutnya waktu di SD nggak perlu HP.
waktu ibu masukkan dia ke SMP, nah mulailah dia diberikan tugas-tugas untuk mencari data-data melalui internet. Sehingga Bapak mau tidak mau membelikannya lah HP. Berubahlah kebutuhan anak itu harus punya HP. Sehingga Bapak Ibu berubah. Artinya kalau saya anggap Bapak Ibu kurikulum, berarti Bapak Ibu merubah kebutuhan anak itu atau menyahuti kebutuhan anak itu dengan Bapak Ibu dulu berubah. Artinya begini, kalau Bapak waktu SD tidak mengasih anak itu HP, tapi ketika SMP karena ada tuntutan kebutuhan anak, maka Bapak Ibu harus berubah prinsip bahwa HP harus diberikan. Kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini relevansi dengan kurikulum bagaimana? Apa gara-gara peserta didik lalu kurikulumnya harus dirubah? Nah, kalaupun harus dirubah, contoh gimana gitu? Contoh gimana kebutuhan anak itu sehingga kurikulum harus dirubah gitu. Kalau tadi kata Ibu Nurjana dulu Pluto. Nah, kalau menurut saya masih jauh relevansi terhadap anak-anak gitu. Ya Pluto itu kan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yes. Sekarang dari spesifik oleh karena menyahuti kebutuhan anak, lalu kurikulumnya dirubah gitu. Di mana itu? Apa yang bisa Ibu contohkan? Sekarang ini contohnya lah K13 gitu. Rupanya K13 itu menyahuti kebutuhan anak yang mana gitu. Yang dulunya KTSP atau yang dulunya KBK, sekarang K13. K13 yang mana itu kebutuhan anak itu dipenuhi gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Keterampilan abad 21 mungkin ya Pak ya. Untuk mencapai keterampilan abad 21. Ya keterampilan abad 21 itu yang mananya Bu? Yang dia baik dari communication, collaboration, critical thinking, sama satu lagi creativity Pak. Ya. Itu yang mengharuskan kurikulum berubah. Pak, kalau dari proses perubahan perilaku peserta didik, Pak. Apa yang bisa Ibu contohkan? Ya. Semua ya. Apa itu? Merubah tingkah laku saya Pak. Perubahan perilaku peserta didik, dia diharapkan dapat terbentuk tingkah laku yang baru berupa kemampuan-kemampuan aktual dan potensial dari para peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang berlaku dalam waktu relatif lama, Pak. Iya, itu kebutuhan namanya, analisis kebutuhan. Yang Ibu bilang itu betul, sangat betul sekali. Yang saya mintakan itu konkretnya, nyatanya gitu. Itu tujuan kurikulum itu berubah dari analisis kebutuhan, yaitu untuk menyahuti kebutuhan dan pengembangan beberapa aspek-aspek dan potensi penting untuk anak di masa yang akan datang. Ya itu betul. Sekarang yang saya minta secara spesifik, oleh karena anak butuh inilah, maka kurikulum itu harus menyahuti begini gitu. Seperti contoh saya bilang tadi. Ilmu pengetahuan. Saya mencoba Pak. Ya, silakan. Silakan Pak. Kalau menurut saya Pak, kenapa harus apa? Karena ini menurut saya Pak, karena terlalu banyaknya mata pelajaran selama ini, maka kurikulum itu dirubah menjadi K13. Karena di K13 ibaratnya 5 mata pelajaran dapat dimuat dalam satu tema. Makanya perubahan itu terus terjadi melihat atau mengukur dari sudut pandang selama ini banyaknya keluhan-keluhan tentang pelajar, mungkin karena banyaknya ibaratnya satu mata pelajaran yang harus dipelajari. Karena kita tahu pada K13 ini satu tema itu selalu berhubungan dengan materi yang lain. Nah, di dalam K13 ini tentunya yang paling ditekankan ada 3. Yang pertama itu dilihat dari kognitif, psikomotorik, dan efektifnya.
Jadi di K13 ini tidak melulu dengan ibaratnya kognitifnya, tapi kita harus melihat efektifnya bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak bilang itu benar. Itu dalam hal kajian landasan sosiologis pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan peserta didik. Iya. Jadi artinya begini, tadi kan sudah ada kita bahas di depan bahwa mengembangkan dan proses perubahan pada kurikulum itu ada yang bisa ditinjau dari sudut pandang. Pertama, pengambil kebijakan, dari yang kedua arus bawah. Yang Bapak sampaikan tadi itu ya arus bawah, bukan kebutuhan anak. Bahwa Bapak melihat selama ini banyak kali mata pelajaran, banyak buku yang harus dibawa, itu arus bawah. Bukan kepentingan siswa itu. Itu bukan kepentingan siswa. Siswa nggak sampai ke situ kepentingannya. Kan begitu. Yang Bapak bilang itu betul. Betul. Bahwa dalam melakukan perkembangan pada kurikulum itu harus melihat pada landasan-landasan yang berkaitan dengan. Nah itu tadi. Nah sekarang saya minta contohnya aja. Contoh misalnya anak dulu begini, anak sekarang kebutuhannya begini. Nah untuk kebutuhan itu maka dilakukan perubahan kurikulum gitu. Itu dia. Bukan gara-gara karena bukunya banyak atau mata pelajarannya banyak. Sekarang masih bisa kita bikin ambang batas benang merah, masih bisa kita lihat bahwa bagaimana kualitas keilmuan anak dulu dengan sekarang. Masih bisa kita buat rentangnya, Pak. Kalau itu mau jawabannya. Mana lebih jenius anak sekarang daripada anak yang lalu dengan banyak bawa buku, dengan sedikit bawa buku. Masih bisa kita lihat kajian-kajiannya gitu. Artinya berbagai tinjauan masih bisa menjadi bahan masukan-masukan kita. Gitu. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa pengembangan kurikulum yang sekarang ini itu lebih menyentuh pada aspek perilaku yang mencerminkan moralitas. Jadi aspek kebutuhan yang paling penting itu adalah perubahan perilaku dari segi aspek moral anak. Oleh karena itu, bagaimana kurikulum disusun bahwa anak tampil menjadi pribadi-pribadi yang bermoral, punya butuh diri yang bermoral. Bapak lihatlah sekarang tantangan masa depan anak-anak. Anak-anak sekarang Bapak Ibu kalau cakap kotor nggak ada beban, lihatlah. Mungkin Bapak Ibu di sekolahnya nggak menemukan itu, tapi saya di beberapa sekolah saya menemukan itu. Sungguh sulit bagi guru bagaimana merubah prinsip dan perilaku anak, terutama berkaitan dengan moral. Jadi kebutuhan anak untuk dirubah bagaimana perilakunya itu. Nah, salah satunya itu. Jadi, oleh karena kebutuhan anak, untuk merubah perilaku anak yang dalam tanda kutip itu tadi, nah maka perlu disusun pendidikan yang berintegrasi dan lain-lain sebagainya. Jadi itu salah satu berkaitan dengan aspek kebutuhan. Nah sekarang berikutnya, Bapak Ibu dalam pengembangan dan perubahan kurikulum bahwa jika kita analisis dari kebutuhan, maka di dalamnya harus ada kaitan dengan tuntutan masyarakat. Saya mau tanya ini sama Ibu Marini. Ada. Ibu Marini Putrisari, ada? Ada, Pak. Ya, saya mau nanya sama Ibu. Kira-kira kalau menurut Ibu ini, kebutuhan apalah yang mau disahuti dari kebutuhan masyarakat sehingga kurikulum kita harus berubah? Bentar ya, Pak. Ya. Bisa, Bu? Belum, Pak. Oh, belum. Atau kita kealihkan ke yang lain?
Atau ada Bapak Ibu yang bisa membantu kita mendiskusikan ini? Katanya kalau ditinjau dari segi kebutuhan, maka kurikulum itu akan berubah, akan dilakukan perbaikan, akan dilakukan pengembangan, harus juga mempertimbangkan tuntutan kebutuhan masyarakat. Konkretnya kebutuhan yang bagaimana sih yang ada di masyarakat itu sehingga mengharuskan kurikulum itu berubah? Saya Pak coba jawab Pak. Siapa Bu? Mardiani Pak. Mardiani. Ya Pak. Ya silakan Bu Mardiani. Saya dari perkembangan dan perbedaan kehidupan masyarakat yang tergantung pada lingkungan alam dan kondisi geografis yang sangat mempengaruhi perilaku dan pola kehidupan anggota masyarakat itu sendiri, Pak. Sehingga hal tersebutlah yang menuntut terjadinya proses pendidikan yang relevan. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Saya coba boleh Pak? Boleh. Oh, Samuel Pak ya. Mungkin ini udah Samuel dari modul Pak. Untuk mempersiapkan anak agar dapat hidup wajar sesuai dengan kondisi masyarakat di mana mereka hidup. Contohnya seperti cara hidup, cara berpikir, cara bekerja, dan cara bersosialisasi sesuai dengan lingkungan tempat dia hidup Pak. Ya itu disebut dengan landasan sosiologis. Iya. Artinya anak tumbuh dan berkembang dapat diterima di tengah masyarakat. Iya Pak, jadi tujuannya supaya mempersiapkan supaya bisa diterima di masyarakat. Jadi iya, jawaban Bapak betul. Artinya itulah kajian landasan sosiologis. Bahwa kurikulum itu berkembang dan dipengaruhi oleh landasan sosiologis. Artinya bahwa siapapun yang diberikan dengan kurikulum itu, dibelajarkan dengan kurikulum itu, dia harus mampu hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Itu artinya. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah apalah contoh tuntutan masyarakat itu sehingga kurikulum itu harus berubah gitu. Kalau yang Bapak bilang tadi betul secara sosiologis bahwa orang yang diberikan kurikulum itu dia harus bisa kembali ke masyarakat dan masyarakat mau menerima dia. Itulah disebut landasan kurikulum dalam pengembangan landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan saya, apalah tuntutan masyarakat itu sehingga kurikulum itu harus berubah? Itu contoh konkret aja. Misalnya begini, begitu nanti kau tamat sekolah nak, gajimu harus 10 juta sebulan. Nah, misalnya gitulah. Nah, bagaimana kurikulum bisa memprospek anak, dikasih dia pelajaran, dikasih muatan, sehingga nanti begitu dia bekerja mampu menghasilkan 10 juta sebulan. Contoh begitu maksud saya. Kira-kira itu yang mengharuskan, karena tuntutan kebutuhan masyarakat itu, akhirnya kurikulum itu dirubah gitu. Itu yang saya maksudkan. Tapi bukan berarti begitu. Kalau di Indonesia sekarang kan gampangnya. Sekolah pun tinggi-tinggi dia belum tentu 10 juta gajinya. Kan gitu. Ya kan Pak? Iya. Jadi yang saya maksudkan itu, apa kebutuhan masyarakat itu yang paling esensi sehingga kurikulum itu harus dirubah gitu. Itu maksud saya. Iya. Saya mencoba Pak Iko Mustafa. Boleh. Boleh. Apa kebutuhan masyarakat sehingga kurikulum bisa berubah agar Harus nantinya dirubah. Agar nantinya peserta didik kalau misalnya sudah selesai menempuh pendidikannya dapat membuka lowongan pekerjaan dan dapat menampung ibaratnya memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat lain. Terima kasih Pak. Ya jawaban Bapak betul juga. Betul. Apa masyarakat butuh ijazah aja Pak? Kalau ijazah udah betul itu. Masa ibu tamat sekolah nggak pakai ijazah ya nggak mau juga. Tapi ibu harus jadi cerminan bahwa orang pakai ijazah penghasilnya orang nggak pakai ijazah bisa penghasilannya lebih tinggi daripada orang ijazahnya banyak. Hati-hati. Saya mau menambahi Pak dikit lagi. Oh, boleh. Sehingga nanti pada saat kita bekerja tidak melihat
berapa besar gaji yang kita apain Pak kita terima? Terima kasih. Memang jawaban Ibu ini, Bapak Ibu ini semua benar, nggak ada yang salah. Cuma kita minta spesifiknya gitu loh. Misalnya gini, saya kan udah kasih contoh tadi. Misalnya Ibu Mardiani punya anak 1, waktu sekolah SD dia nggak ngasih HP. Udah, kan berarti nggak berubah. Begitu masuk anaknya SMP, gurunya banyak tugas dari internet, harus pakai data, mau nggak mau dia berubah. Berubahlah Ibu Mardiani tadi, yang tadinya nggak mau belikan HP, jadi beli HP. Berarti kan tuntutan anak mengharuskan Ibu Mardiani belikan HP. Karena kebutuhan. Karena udah nggak zamannya lagi kalau nggak pakai HP. Nggak bisa mengakses internet dan mengakses data dengan cepat. Itu disebut kebutuhan yang memang mengharuskan untuk berubah. Nah sekarang saya putar ke masyarakat. Tuntutan apa kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sehingga dengan kurikulum itu bisa tersahuti. Gitu. Nah itu. Tuntutan kebutuhan sosial ya Pak? Iya, pokoknya tuntutan apa lah kira-kira Bu? Ibu gini dah misalnya. Ibu punya anak sekolah, disekolahkan. Gitu. Apalah harapan Ibu yang kira-kira nanti kalau anak Ibu ini usianya 20 tahun, sehingga dengan pengharapan Ibu, dengan tuntutan Ibu usia anak 20 tahun itu, disitulah mengharuskan kurikulum itu berubah. Gitu. Apa kira-kira? Ibu punya anak enggak? Belum Pak. Belum Kak, belum berumah tangga atau belum punya anak? Belum punya anak Pak. Oh, ya udah dibuat lah. Udah dibuat Pak, belum berhasil. Ya udah nanti kita bicarakan Bu, kalau masalah buat membuat. Sekarang kita bicarakan dulu, kita andailah dulu andai. Ibu jangan tersinggung ya, ini andai. Iya Pak. Andai Ibu punya anak sekarang. Ya Pak. Sekolahnya di SD. Ibu nanti berharap kalau anak Ibu nanti tamat sarjana, dia menjadi orang yang mandiri, sukses, bisa berkecukupan. Kalau kerja dia misalnya gajinya serba cukup. Harapan Ibu itulah yang bisa membuat dan mengharuskan kurikulum menggembleng anak Ibu sesuai dengan keinginan Ibu itu. Bisa Ibu pahami? Iya Pak. Nah, kira-kira apalah harapan Ibu untuk 25 tahun ke depan untuk anak Ibu? Jadi apalah anak Ibu misalnya? Supaya lebih spesifik. Saya coba jawab Pak. Saya mau anak saya itu jadi orang yang bisa bersosial dengan baik di masyarakat, boleh bekerja sama dengan baik di kelompok-kelompoknya di masyarakat. Mungkin itu menurut saya Pak. Enggak usah pun Ibu, semua orang tua itu keinginannya. Itu spesifik loh Bu, spesifik. Nanti anak saya ini kalau udah besar 25 tahun, kalau menikah cari orang kaya. Nah, itu contohnya. Itu contoh tuh Bu. Maka dibuatlah kurikulum orientasi sama anak. Kalau masa depan dia berpikir kalau cari pasangan hidup harus orang yang matang. Kan gitu. Itu contoh. Kalau Ibu spesifiknya apa? Kalau Ibu nanti punya anak 25 tahun ke depan lah anak Ibu. Ibu berharap anak Ibu jadi apa gitu? Jadi orang sukses Pak. Ya jadi orang sukses itu misalnya apa? Misalnya kalau anak saya nanti setelah ini nanti jadi pilot yang sukses. Pilot yang sukses itu adalah pilot yang bisa menerbangkan pesawat begini. Oleh karena itu dibuatlah kurikulum mengajari orang jadi pilot yang sukses. Itu disebut kebutuhan. Itulah tuntutan kebutuhan. Gitu. Sehingga Ibu menyekolahkan anak Ibu pasti ke sekolah pilot. Bukan ke sekolah dokter hewan. Itu yang saya maksudkan. Paham? Ibu kalau mau Ibu jadikan anak Ibu jadi pilot, apa Ibu sekolahkan ke dokter hewan? Enggak, Pak. Ya itu. Jadi itu yang dimaksud dengan kebutuhan yang sesuai dengan tuntutan nyata kebutuhan masyarakat. Jadi betul-betul disahuti. Gitu. Sehingga sekarang banyak yang jadi, sekarang ini Bu, kalau Ibu analisis beberapa kejadian-kejadian di tengah masyarakat, banyak orang yang bekerja itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, iya. Menjadi profesi yang terbuka, iya. Menjadi ahli tapi setengah ahli.
Yang sakit kuping, tapi yang diperiksa mata. Atau yang sakit mata diperiksa lutut. Jadi kurikulum kita mengharuskan merubah, jangan terjadi lagi produk-produk seperti itu. Gitu. Paham maksudnya kan, Bu? Iya, Pak. Iya. Spesialis hidung, misalnya. Keahliannya hidung. Tapi akhirnya dia bercocok tanam. Kan lucu. Pernah lihat seperti itu? Pernah banyak di dunia pendidikan kita sekarang masih begitu. Jadi penempatan skill, potensi keterampilan itu masih belum diterima dan ditempatkan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Itu yang terjadi sekarang. Makanya dan melihat kondisi-kondisi ini, Bapak Ibu, itu semua harus berubah. Contoh, kalau dulu KBK Bapak Ibu, anak-anak diharapkan semua punya kemampuan. Sehingga pilihannya cuma 2. Kalau enggak IPA, IPS. Kalau enggak IPA, IPS. Nah, Ibu bayangkan IPA itu berapa banyak, IPS itu berapa banyak. Nah, sekarang lebih dispesifikkan lagi sesuai dengan aspek kebutuhan dan tuntutan. Jurusan kimia saja, jurusan bahasa Indonesia saja, sehingga dia nggak mencampuri yang lain-lain. Gitu. Sehingga jadilah anak nanti yang spesifik. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu mau anak Ibu jadi pilot, ya sudah sekolahkan saja ke tempat sekolah pilot. Jangan sekolahkan tempat ke kebun binatang atau ke tempat sekolah dokter hewan misalnya. Udah, tidak mungkin. Jadi itu aspek-aspek kebutuhan itulah yang disesuaikan. Sesuai dengan perkembangan sekarang dan masa akan datang. Jadi Bapak Ibu begini, kurikulum itu bukan kurikulum sesaat. Ini bukan seperti menikmati kopi. Di saat itu kita minum ada pahit dan manis. Tidak bisa. Kurikulum bukan kurikulum seperti merasakan kopi. Sesaat tidak. Kurikulum kita dibuat itu jangkanya ada jangka panjang. Sekarang dilakukan tapi berefek pada 10 tahun akan datang. Seperti itu. Jadi oleh karena perubahan itulah dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan bagaimana masyarakat ini akan beberapa tahun ke depan. Bukan sekarang saja. Jadi itu. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang berpemikiran maju, maka membaca peluang dan tantangan ini itu lebih jeli. Sehingga dia bisa menyiapkan generasi dan anak-anaknya itu bukan sekarang, tapi dia melihat bagaimana kebutuhan dan perkembangan kebutuhan itu beberapa tahun ke depan. Gitu. Paham maksudnya, Bu? Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, itu yang disebut dengan ada tuntutan kebutuhan nyata. Itu dia. Itu contoh kecil. Contoh yang nyata memang kurikulum itu harus dirubah. Sehingga ada akibat tuntutan-tuntutan seperti itu misalnya, maka terjadilah perubahan-perubahan dan banyaklah muncul-muncul pilihan-pilihan pendidikan. Pilihan-pilihan pendidikan. Dan itulah dinamika perkembangan dunia pendidikan kita yang diharuskan juga perubahan dan perkembangan pada kurikulumnya. Ya kalau dulu Bapak Ibu mungkin seperti di Sumatera Utara berapa banyaklah fakultas kedokteran. Ya kan? Dulu Bapak Ibu kalau kita mau jadi guru salah satunya cuma ke IKIP. Unimed. Nah sekarang oleh karena tuntutan kebutuhan banyak, jangankan fakultas kedokteran, semua fakultas ada sekarang di Medan ini. Fakultas apa yang nggak ada? Semua ada. Nah itu kebutuhan masyarakat memikirkan bagaimana generasi dia, anak-anaknya ke depan. Apalagi mungkin masa-masa, ya kalau masa-masa Ibu, Bapak Ibu kelahiran tahun 80-an, ya mungkin sudah banyak perkembangan. Bagaimana kalau Bapak Ibu lahir tahun 66? Tahun 68 misalnya. Atau kelahiran tahun 69. Bisa bayangkan Medan ini masih bagaimana? Maksudnya bukan medannya, penyelenggaraan pendidikannya. Nah sekarang sudah berkembang.
Jadi banyak disiplin keilmuan itu berkembang karena tuntutan kebutuhan dari masyarakat yang semakin nyata dan semakin fleksibel, semakin berkembang. Ya contohnya Bapak Ibu aja lah. Kalau dulu mengajar kan nggak perlu laptop. Sekarang kalau ngajar harus pakai laptop. Kebutuhan peserta didik yang Bapak Ibu harus mengajarkan dengan menggunakan tuntutan penggunaan media misalnya. Nah itu salah satu menuntut perubahan. Sehingga di kurikulum harus diatur. Diatur apa? Mengenai pentingnya media yang digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Maka nanti ada lagi pola-pola pelatihan, pola pendekatan, dan lain sebagainya. Yaitu termasuk tuntutan. Tuntutan yang menyesuaikan dan menyeimbangkan dengan kondisi sekarang dan masa akan datang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah yang terakhir saya mau tanyakan adalah berkaitan tentang bahwa analisis kebutuhan dalam hal pengembangan kurikulum itu karena ada tuntutan kebutuhan dari harapan-harapan pemerintah. Saya mau tanya dulu sama Pak Ibu Melda Sinaga. Ya Pak, saya Pak. Ya. Perubahan pada kurikulum itu juga dianalisis dari kebutuhan adanya harapan-harapan dari pemerintah. Apa yang bisa Ibu pikirkan di situ? Apa yang terpikir sama Ibu? Mampu bersaing dengan luar negeri, Pak. Mampu bersaing dengan, maksudnya yang bersaing negara atau siapa, Bu? Peserta didiknya, Pak. Ya, terus apa kaitan ini dengan tuntutan pemerintah? Sebentar ya, Pak, saya pikirkan ya, Pak. Boleh. Lama sedikit pun nggak apa-apa, Bu. Kami tunggunya itu. Kenapa, Bu? Bisa, Bu? Ya, baik Bapak Ibu. Untuk diskusinya nanti kita sambung di minggu depan karena masih ada kaitan dengan pembahasan pada materi selanjutnya terkait dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan terkait dengan TT1. Itu Bapak Ibu sudah boleh dilihat di TT1, boleh dilihat di WA Group, di WA 2B pengembangan kurikulum pembelajaran di SD untuk kelas 2B. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya? Ya Pak. Oke, Ya, untuk Pak. Sudah Pak. sekarang boleh Sudah, juga Pak. saya akan share dulu melalui layar ini berkaitan dengan TT ya. Bu. Oke, bisa dilihat di layar? Bisa, Bisa, Pak. Nah, oke Bapak Ibu, ada 5 poin
tugas atau soal yang Bapak Ibu jawab. Pertama saya sampaikan beberapa ketentuan untuk tugas ini. Yang pertama Bapak Ibu saya harap menjawabnya itu tidak usah ditulis tangan kecuali memang sangat terpaksa. Bapak Ibu biasa ketik aja menggunakan fasilitas laptopnya masing-masing dan buat nanti filenya dalam bentuk Word boleh, dalam bentuk PDF boleh, lalu dikirim ke LMS. Nah itu pertama ketentuannya Bapak Ibu. Kemudian jawabannya Bapak Ibu saya harap acuan utamanya tetap pada modul. Tetap pada modul. Jangan dulu ambil dari internet, di copy paste dari internet, jangan. Saya harap Bapak Ibu menjawab soal ini, acuannya tetap dulu pada modul. Lihat yang ada di modul, lalu Bapak Ibu kembangkan sendiri jawabannya sesuai dengan apa yang diminta pada soal ini. Yang terkait dengan pengertian kurikulum, fungsi dan peran kurikulum, komponen kurikulum, kemudian landasan pengembangan kurikulum, dan peran guru dalam pengembangan kurikulum. Semua bahan acuan materinya itu, acuan untuk menjawab Bapak Ibu, lihat di modul. Kenapa harus kita arahkan ke modul Bapak Ibu? Karena secara umum untuk materi-materi ujian, itu biasanya tidak pernah lewat dan tidak pernah lepas dari kajian materi yang ada pada modul. Oleh karena itu kita sasaran utama dalam memberikan TT1 ini tetap Bapak Ibu harus penguasaan terhadap modul. Itu dulu. Jangan penguasaan materi dari internet. Jadi sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, olah, gali, pikirkan dan sampaikan sendiri bahan itu berdasarkan acuan pada modul. Baik yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga pada hari ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu saya tegaskan bahwa untuk penyerahan dan pengiriman tugas ini Bapak Ibu kita kasih waktu sampai hari Senin. Hari Senin sampai malam. Sampai malam. Kita utamakan sampai batas jam 12 malam. Nanti kalau ada kendala, ada hal-hal lain Bapak Ibu, dikonfirmasi ke kita. Misal, ada gangguan jaringan, sehingga ada kendala Bapak Ibu mengirim jawaban, mengunggah jawaban, dikonfirmasi Bapak Ibu ya. Karena kita tidak menginginkan lagi penyampaian atau unggah jawaban itu ke WA atau ke WA group. Tetap kita arahkan ke LMS sebab nanti dikoreksinya di sana, kemudian nanti kita buat laporannya dasarnya dari sana. Jadi Bapak Ibu silakan diisi ke LMS itu. Walaupun nanti ada beberapa kendala tinggal dikomunikasikan saja. Menurut pengalaman saya biasanya kalau untuk di Medan itu tidak banyak kendala. Tapi kalau mungkin mahasiswanya dari luar daerah, misalnya dari Tarutung, dari Baligi, atau dari yang sana, biasanya mekanisme mengunggah itu sedikit ada kendala. Ya, tapi itu biasanya hanya teknis. Tapi untuk mahasiswa yang di Medan, menurut saya selama ini pengalaman kita tidak pernah ada masalah. Demikian saja Bapak Ibu. Habis waktu kita? Habis? Sampai jam 3 ini kan? Iya Pak. Habis berarti kan Bu? Habis Pak. Oke, Habis baik. Pak. 3 menit. Ya. Nah demikian saja Bapak Ibu pertemuan kita sore ini. Nanti silakan tugas-tugasnya dikirim sesuai dengan batas toleransi waktu yang sudah kita sampaikan. Jika ada kendala Bapak Ibu silakan dikomunikasikan melalui WA. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semua dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak.